Ya, kita akan membahas pengantar untuk pemrosesan bahasa alami. Ya, ini adalah kerangka bahasannya, di mana kita akan mendiskusikan apa itu NLP. Ya. Kemudian mengapa NLP itu penting. Ya, kemudian NLP itu adalah menggunakan memproses natural language ya, bahasa alami. Bahasa alami itu karakteristiknya bagaimana. Kemudian bidang-bidang yang terkait dengan NLP apa saja? Studi-studi keilmuan ya apa saja. Kemudian ada beberapa aspek mengapa NLP itu sulit. Ya. Kemudian contoh-contoh untuk pekerjaan NLP. Yang pertama adalah apa itu NLP? Ya, sebelumnya silakan pertanyaan bisa ditulis di ini ya, yang tadi ya, di sini ya. Minta tolong bisa ditulis. Mudah-mudahan beberapa bisa dikomentari, baik komentari oleh saya atau komentari oleh teman kalian. Jadi pertanyaan atau komentar silahkan, jangan sungkan-sungkan, jangan merasa bahwa pertanyaan yang sederhana atau apa, saya kira tidak masalah. Saya kira bisa membuat pemicu diskusi yang tadinya bahkan mungkin belum terpikir oleh saya ya. Silakan mungkin ditulis ya pertanyaan atau komentarnya. Pertama, apa itu NLP? NLP itu terdiri dari NL dan P, natural language, bahasa alami. Ya, bahasa alami maksudnya ya. Ya, ini adalah apa itu bahasa alami. Bahasa alami itu representasinya atau bentuknya bisa berupa suara, bisa berupa teks atau yang lain. Mungkin bahasa alami itu berupa sign atau tanda, seperti bahasa isyarat gitu kan ya, bisa juga gitu kan, bahasa alami juga kan. Bahasa alami itu kan bahasa manusia. Ya, bahasa manusia itu fungsinya untuk komunikasi, baik komunikasi itu komunikasi antar personal seperti conversation ya, bicara gitu, ataupun misalkan berita dan lain-lainnya. Tapi biasanya kalau NLP ya, NLP yang kita pelajari hingga saat ini utamanya adalah teks. Ya. Kalaupun misalkan suara itu untuk memproses itu biasanya diubah dulu ke teks, baru teks itu diproses. Ya, ya jadi sepertinya misalnya katakanlah kita mau searching ya, tapi inputnya kita menggunakan suara, nah suaranya itu ditekskan dulu. Biasanya adalah seperti itu, biasanya yang saat ini. Sehingga nanti di belakang yang berkaitan dengan NLP itu ada orang mengatakan speech teknologi ya, teknologi untuk speech atau suara yang jadi seperti terpisah gitu. Padahal ya kalau secara umum itu sebenarnya adalah ya NLP ya. Tetapi dan juga di kita di mata kuliah ini kita konsentrasinya ke teks ya, karena memang sejauh ini pemrosesannya sendiri dalam bentuk teks ya. Meskipun speech itu juga sulit ya, speech lebih sulit, tapi diproses di teks. Demikian juga kalau yang lebih jarang atau seperti ini ya, ini kalau sign berarti kan ini image ya, image yang berupa ini bahasa isyarat misalkan. Ini adalah bahasa natural atau bahasa alami atau bahasa manusia eksplisitnya ya. Kenapa namanya bahasa natural kurang tahu, saya belum eksplor ke situ. Tapi ini maksudnya adalah bahasa manusia ya. Bahasa manusia itu tadi ada berita, ada teks
artikel, ada sosial media, ada yang bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Thailand, seperti itu. Tapi juga bentuknya ada bisa macam-macam, ada puisi, bahkan juga sebenarnya kita lihat bahwa metode-metodenya itu beberapa ya, nanti bisa digunakan untuk misalkan bahasa pemrograman, atau ini bukan bahasa manusia, tapi bisa digunakan untuk itu. Tapi juga resep masakan. Resep masakan itu bahasa manusia ya, instruksinya, tapi kan juga untuk seperti resep masakan itu ini ya apa, kan ada bahan-bahannya gitu ya, bahan-bahannya berarti kan itu sebenarnya berupa kosakata ya untuk manusia juga ya. Tapi artinya kita bayangkan sebenarnya secara lebih umum ya, secara lebih umum. Bahkan juga nanti akan kita lihat karena mempunyai karakteristik yang dekat ya, yang meskipun tidak sama tapi dekat. Kemudian untuk jenis-jenis yang lainnya seperti misalkan ada instrumental gitu. Ya, kemudian untuk sebuah data ya dalam banyak hal itu kan isinya bukan hanya bahasa manusia, seperti misalkan tweet. Kita ingin memproses tweet. Tweet sendiri adalah bahasa manusia biasanya. Misalnya bahasa manusianya bahasa yang informal, bahasa yang singkat, bahasa yang disingkat, yang juga banyak singkatan-singkatan yang tidak umum misalkan. Ya. Tapi untuk banyak kasus itu bukan hanya bahasa manusia saja, misalkan tweet itu ada informasi tentang lokasi, tentang bahwa itu tweet itu retweet, bahwa itu akunnya gitu. Yang oleh karena itu waktu misalkan memproses klasifikasi tweet, misalkan maksudnya bukan hanya isinya saja, atau misalkan yang lebih jelas misalkan spam email filtering, apakah email ini spam atau bukan, itu di samping yang utamanya dari bodinya sendiri, dari isi emailnya sendiri, yang itu adalah bahasa manusia, juga informasi non bahasa, non teks, seperti misalkan kalau email itu adalah misalkan dia ada BCC-nya misalkan gitu ya, ada BCC-nya dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi ini adalah apa itu NLP dari sisi NL-nya dulu, natural language, bahasa manusianya. Kemudian apa itu processing? Ya, processing, memproses. Ya, processing itu kan umum banget ya, memproses. Apa selain memproses? Ada menganalisis, memahami, generation, identification, recognition, retrieval, extraction, proses-proses kan? Ini proses natural language processing itu sebenarnya sangat umum. Ini sangat umum kalau dari namanya ini ya. Dan dari perkembangannya juga sebenarnya sangat umum. Yang penting salah satunya adalah NL ini. Tapi bisa dapat dikatakan bahwa natural language processing itu ada menganalisis ya. Jadi bahasa manusianya khususnya teks itu dianalisis ya. Dianalisis itu contohnya misalkan ya tadi, misalkan oh ternyata dia kalau emailnya spam atau bukan, atau misalnya misalkan review, apakah reviewnya itu positif atau negatif, sentimen analisis itu review tentang suatu produk misalkan. Nah kemudian juga understanding ya, bahasa manusia yang dalam hal ini kita terutama membicarakannya adalah teks, itu kalau manusia sendiri itu gampang memahami ya, gampang memahami. Nanti akan kita lihat bahwa memahami itu bisa sulit. Salah satunya adalah karena memahami itu adalah makna, dan juga bukan hanya makna tapi perlu konteks.
kita juga perlu tahu konteks sehingga supaya tahu maksudnya apa. Contohnya misalnya gini, misalnya kita mengatakan ada satu statement, kemudian kita bilang komentarnya bagus gitu. Nah itu apakah bagus itu artinya memuji, atau bagus itu mencela, atau mungkin di kita kadang-kadang ada nyinyir atau begitu ya. Nah ini itu kan bisa mungkin. Jadi secara kelihatannya dia itu kalau bilang bagus tanpa konteks itu adalah sesuatu yang memuji, tapi kalau kita bagus kemudian itu apalagi mungkin pakai tanda seru 2 atau 3, itu bisa saja sebenarnya dia ini tidak memuji gitu ya. Jadi pemahaman, jadi makna di sini, dan bukan hanya makna, nanti juga perlu ada konteksnya, dan ini processing ini bisa understanding. Sehingga tadi waktu saya perlihatkan di RPS itu di sebuah universitas, yaitu di Stanford, Universitas Stanford, yang dimana di situ pemrosesan bahasa alami itu maju ya, timnya itu ada mata kuliah juga natural language understanding, ada natural language processing, ada language to information, ada natural language processing menggunakan deep learning. Nah, tapi ini ada juga natural language understanding. Ya kalau kita membaca ada beberapa pengertian seperti natural language understanding ya, tapi yang intinya adalah kan understanding itu memahami. Nah, ada yang seperti di yang Stanford itu yang disebut memahami ini adalah yang perlu tahu konteksnya. Nah, apa yang disebut nanti adalah pragmatik ya, pragmatik itu pragmatis ya. Pragmatis itu misalnya contoh nanti akan kita pelajari di terakhir secara lebih detail, yaitu di sistem dialog atau di chatbot. Yang seperti saya katakan tadi, jadi misalkan contoh memahami itu adalah misalkan gini, ada percakapan, misalkan percakapan ini seorang mengatakan bahwa ya misalkan tolong cuci piring-piring itu, kemudian yang satu orang lagi menjawab ya, saya baru datang dari Jakarta. Maksudnya apa? Dia bilang saya baru datang dari Jakarta. Ya, pertanyaannya kan atau perintahnya, tolong cuci piring itu. Jawabnya, saya baru datang dari Jakarta. Itu maksudnya apa? Kira-kira. Mengapa dia jawab itu maksudnya apa? Gimana? Silakan, mungkin ada komentar. Gimana? Kenapa dia bilangnya? Ya artinya kan dia sebenarnya kan keberatan karena masih capek baru datang dari Jakarta kan. Nah, jadi maknanya saya baru datang dari Jakarta itu artinya orang itu saya baru saja sampai dari kota Jakarta, semantiknya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari konteksnya, yaitu pertanyaan itu artinya dia itu keberatan, artinya saya lelah, itu sebenarnya eksplisitnya. Nah itu understanding. Yang processing itu ada analisis, bisa understanding, atau generation. Nah generation itu apa? Generation itu adalah misalnya contohnya artikel, ya ada artikel misalkan artikel paper ya, laporan tugas akhir. Dia di-generate secara otomatis. Ya. Bagaimana dia bisa di-generate secara otomatis? Itu bisa ya. Itu bisa di-generate secara otomatis meskipun ya dengan ada hasilnya bisa bagus ya dari yang sekarang ya. Ada artikel atau percakapan yang artifisial ya, atau paper. Tapi kalau seperti misalkan paper atau mungkin lebih sederhananya resep masakan. Resep masakan itu kan bahasa manusia juga ya. Resep masakan kita bisa generate resep masakan yang baru. Resep masakan formatnya seperti apa? Resep masakan itu adalah ada bahan-bahannya. Resep masakan itu ada langkah-langkahnya.
mungkin atau ada yang lain. Nah, itu bisa generate. Tetapi meskipun kalau dipraktekkan masakannya itu mungkin nggak bagus ya, atau nggak enak gitu ya. Tapi secara formatnya itu udah bagus, atau secara sintaksnya, secara grammarnya, grammar apa tata aturan penulisan resep. Atau misalkan gini, ada kejadian juga dibuat paper secara otomatis ya. Judulnya ada penulisnya, institusinya, abstraknya, bagian pendahuluan, bagian studi terkait, bagian belum kesimpulan, referensi, jadi bagus secara otomatis ya. Dan dikirim ke konferensi dan diterima. Padahal secara bahasa Inggris itu misalkan bagus bahasa Inggrisnya, udah seperti orang native gitulah ya. Kalau orang yang tidak memahami, misalkan itu adalah artikel paper tentang kimia yang kita baca, orang informatika nggak paham, oh ini bagus karena udah formatnya udah bagus, bahasanya bagus, tampilannya udah bagus. Tapi kalau orang kimia yang lihat itu sebenarnya secara konten salah. Nah itu kalau sekarang seperti itu, nantinya lagi ya idealnya secara konten juga bisa bagus gitu ya, tapi kan perlu eksperimen yang lain. Artinya ini generate. Tentunya segala sesuatu generate itu tidak dari awal kosong sama sekali kemudian di-generate ya. Tentunya harus salah satunya harus belajar mempelajari resep masakan, kalau membuat resep masakan, kalau artikel dari artikel seperti itu ya. Jadi processing itu maksudnya adalah menganalisis, ada understanding, ada generation. Salah satu pendapat dan menurut saya sangat logis, processing itu adalah bentuk umum dari baik itu analisis yang itu menghasilkan prediksi spam tidak spam, understanding yang itu bisa ada percakapan tadi, ada dialog sistem, kemudian ada generation yang bisa mengenerate itu. Jadi kemudian juga kita pandang juga dari satu sudut pandang yang lain, NLP itu apa? NLP itu adalah, namanya juga NLP, harus melibatkan natural language, harus melibatkan bahasa manusia. Bahasa manusia sebagai apa? Apakah dia sebagai input saja? Inputnya, prosesnya itu adalah inputnya bahasa manusia. Atau outputnya saja bahasa manusia? Mungkin ya outputnya saja bahasa manusia, inputnya bukan bahasa manusia. Atau input dan outputnya harus bahasa manusia. Ya, ya di sini pemrosesan bahasa alami ya biasanya inputnya saja bisa, outputnya saja bisa, atau input dan output dua-duanya juga bahasa manusia. Contoh inputnya saja yang bahasa manusia apa? Misalkan tweet, outputnya kan misalkan 1-0 kelasnya ya, apakah dia ya atau tidak, kan inputnya aja. Outputnya saja, misalkan contoh populernya adalah image captioning. The image, keluar captionnya, keterangan gambarnya, inputnya gambar, keluarannya keterangan singkat gambarnya. Bisa seperti itu. Ya. Kemudian input dan outputnya bahasa manusia. Contohnya adalah mesin penerjemah, inputnya bahasa Indonesia, outputnya bahasa Inggris gitu. Jadi tetapi di sini yang penting ada bahasa manusianya ya, ada bahasa manusianya. Bahasa manusianya juga tadi ya terutama adalah prosesnya adalah teks. Nah, kemudian mengapa NLP penting? Ya. Untuk kasus misalkan inputnya natural language, apa inputnya manusia, bahasa manusia. Ya kita kan mau instruksi misalkan, kan sekarang banyak mau search atau mau komunikasi dengan alat atau memerintah, itu bahasa manusia kan, itu jadi memudahkan kalau kita menggunakan bahasa manusia, tidak bahasa yang khusus seperti misalkan query database yang select from where. Nah itu kan query language SQL ya, structure query language, bahasa structure bahasa query yang terstruktur. Itu bukan bahasa manusia kan.
Ya kalau untuk database, ya saya kira mungkin cocok karena datanya juga terstruktur. Ya, tapi kalau datanya yang kita cari tidak terstruktur dan kita bisa sistemnya udah bagus, inputnya pakai bahasa manusia. Nah tadi input bahasa manusia kan bisa macam-macam, termasuk juga mesin penerjemah dan lain-lain. Jadi memudahkan orang karena manusia, ya kita komunikasi dengan bahasa manusia, baik itu yang sederhana atau yang kecil seperti query search engine, itu kan juga bahasa manusia misalkan gitu. Atau juga outputnya bahasa manusia juga penting karena kita sebagai output seperti contoh yang populer tadi, image, kemudian gambar diberi caption, itu caption bahasa manusia kan juga, atau input dan outputnya bahasa manusia. Jadi manusia membutuhkan bahasanya manusia tersebut untuk metode atau sistem atau komputernya itu bisa secara otomatis memproses baik sebagai input atau sebagai output atau sebagai input dan output, baik itu suara, baik itu teks, baik itu mungkin adalah tanda-tanda ya untuk bahasa seperti bahasa isyarat gitu ya. Nah kemudian karakteristik bahasa natural language ya, bahasa alami, bahasa manusia, karakteristiknya apa? Kalau kita ingin memproses, tentu kita perlu tahu karakteristiknya. Mengapa kita perlu paham karakteristik bahasa manusia? Untuk mempelajari sesuatu ya, secara umum, bukan hanya NLP, nah, juga kalau yang populer di sini adalah misalkan data mining ya, kita perlu pelajari materialnya atau apa yang akan kita kuplak-kuplak, kita akan kita proseskan bahasa manusia. Jadi kita harus perlu tahu datanya ya, kita perlu tahu datanya, kita perlu tahu sehingga kita perlu paham karakteristiknya. Meskipun ya dengan adanya perkembangan tidak harus dalam banyak hal bisa tidak harus sangat detail banget, tapi kalau permasalahan juga semakin kompleks juga perlu paham ya. Jadi tidak harus menjadi linguis, tidak harus menjadi ahli bahasa, tapi kita perlu tahu karakteristiknya. Kemudian untuk supaya memilih metode yang tepat, ya, ini contoh kasus yang populer ya, itu adalah machine translation. Ya. Contoh kasus yang populer, contoh kasus yang populer ini adalah machine translation, mesin penerjemah. Ya, jadi mesin penerjemah ini di tahun 2014-an atau 15-an kalau nggak salah, di saat-saat awal deep learning ya. Deep learning itu awalnya kan terutama dari domain image ya. Domain image ya. Kemudian kalau di NLP itu dari machine translation. Nah ini salah satu ceritanya gini, yang termasuk awal-awal mengembangkan machine translation menggunakan deep learning dari yang awal, maksudnya yang relatif masih sederhana, itu timnya tidak ada yang paham machine translation. Tidak ada yang paham tentang mesin penerjemah. Dan waktu itu ya ada ahli yang deep learning, dia menawarin, kamu mau nggak meneliti mesin translation? Ininya profesornya bilang gitu kan. Nah itu yang mahasiswanya bingung juga. Ini yang nawarin nggak pernah belajar mesin translation, nggak paham. Timnya juga nggak ada yang memang bidangnya mesin translation. Mengapa saya disuruh meneliti itu? Ya. Tapi mereka berpendapat bahwa kalau karakteristiknya sama atau mirip, itu bisa saja diproses, baik itu adalah bahasa ataupun itu bukan bahasa, tapi karakteristiknya yang mirip. Nah, karakteristiknya itu apa? Di sini, dalam kasus yang di sini adalah karakteristiknya adalah salah satu yang penting, itu adalah sequence, urutan. Jadi urutan, inilah urutan, memahami, diikuti dengan perlu, diikuti dengan paham, diikuti dengan karakteristik, diikuti dengan NL. Tidak bisa dicampur-campur ya, meskipun sebenarnya
proses ya bisa maksudnya, tapi sebenarnya diproses bisa, tapi sebenarnya artinya jadi ini nggak bagus. Sebenarnya di awal-awal atau bukan di awal-awal, yang waktu tidak menggunakan sequence ya, apa yang disebut dengan bag of words atau keranjang kata-kata itu sebenarnya penyederhanaan yang penting. Yang jadi sederhana ini nggak perlu urut, nggak apa-apa. Ya hasilnya bisa keluar juga sih. Ini ya misalkan prediksi spam email filtering bisa. Hasilnya juga udah lumayan gitu ya. Hasilnya juga lumayan. Tapi ternyata contohnya misalkan untuk machine translation ya, dengan kita tahu metode yang menangani sequence ya, kemudian dimasukkan aja tanpa tahu machine translation, artinya tidak ada modul-modul atau minim modul-modul linguistik, itu bisa berhasil untuk awalnya suatu terobosan yang besar, dan setelah itu, setelah diutak-atik dioptimalkan, itu sekarang yang tadinya namanya machine translation itu engineer-nya itu ada puluhan, banyak linguisnya, tergantung bahasa, sangat tergantung bahasa, modul-modul bahasa banyak, di-adjust diutak-atik tergantung bahasa ini, oh ternyata bahasa ini karakteristik ini, ditambahin lagi modulnya sehingga kompleks. Nah kemudian dengan engineer yang jauh lebih sedikit, dengan metode yang jauh lebih sederhana, tapi karena tahu itu adalah sequence utamanya, sehingga bisa hasilnya tidak kalah bagusnya dan akhirnya jadi lebih bagus gitu daripada yang linguistik based. Kemudian linguistik yang karakteristik NL, natural language, karena juga namanya juga bahasa. Nah kalau ingin kemudian lebih bagus, apalagi untuk kondisi-kondisi yang terbatas ya. Jadi kalau seperti di sini machine translation untuk kondisi yang ideal dalam arti misalkan learningnya dengan data yang banyak misalkan. Nah ini kalau datanya tidak banyak untuk belajar ya juga tidak bisa mengandalkan ini, perlu linguistik. Linguistik ini nanti akan kita lihat sekilas ya, dan akan kita pelajari di mata kuliah ini, dan dapat dikatakan istilahnya low levelnya ya, low level. Nanti ada part of speech tagging, syntax parsing, itu kan linguistik sebenarnya, yang sebenarnya juga nanti mendukung lebih lanjut lagi, bisa mendukung ini. Dan granularity-nya artinya bisa maksudnya ini sebagai inputnya, meskipun sebagai semantiknya itu ada kata, frase, kata itu misalkan nanti kita belajar di post-text, frase kita di dalam sintak dan lain-lain. Jadi perlu tahu karakteristiknya. Kemudian ini level atau komponen linguistik, ini adalah fonologi, yaitu tentang suara ya. Suara, terutama kalau speech ya. Jadi speech itu ada misalkan katakanlah ada satuan suara yang mengandung arti. Suara yang mengandung arti. Ada kan suara yang tidak kalau dipotong jadi tidak mengandung arti. Seperti halnya juga kalau teks kalau dipotong tidak mengandung arti. Jadi kalau seperti misalkan linguistik ini ada artinya. Tapi kalau lin atau link ya tidak mengandung arti ya, seperti itu. Atau karakteristik kalau dipotongnya jadi karakter masih, tapi kalau kar ya gitu, atau karak gitu bisa kan. Jadi ini contoh sederhana seperti itu. Kalau ini adalah seperti yang barusan, tapi untuk yang terutama yang teks, morfologi itu adalah kata atau subkata, kata dasar lah. Ini secara sederhana. Jadi kata dasar, bagaimana kata itu diubah-ubah supaya bisa, ya, supaya bisa. Kalau misalkan bahasa Inggris, kalau verb itu adalah tensesnya. Kalau ada perubahan tenses. Kalau di bahasa Indonesia juga misalkan kalau nggak ada tenses untuk verb adalah untuk supaya menjadi jamak, satu kata benda menjadi jamak, gimana? Kota menjadi diulang-ulang, kota seperti itu. Kalau di bahasa Inggris city menjadi cities, seperti itu. Ini adalah bagaimana levelnya kata dan pembentukan kata. Kemudian ini akan
kita pelajari sekilas dalam proses yang level ini, yaitu post tagging. Kemudian sintaks itu levelnya kalimat. Kalimat itu adalah subjek, predikat, objek. Ya, kalau di misalkan bahasa Indonesia yang standarnya seperti itu. Jadi levelnya adalah kalimat. Ya, jadi misalkan saya sedang belajar NLP atau saya sedang pergi ke kampus. Bisa saja ke kampus, saya sedang pergi, boleh bahasa Indonesia. Tapi kalau saya ke kampus, saya sedang ke kampus pergi, ya nggak boleh, itu salah, syntax error. Ya. Kalau di kita ada syntax error, seperti kita tahu kalau bahasa pemrograman itu kan ada syntax error. Sintaksnya benar atau sintaksnya error. Nah, bagaimana? Ini level sintaks, harus sesuai dengan sintaks. Kemudian semantics. Nah, semantics ini adalah makna, ya, makna. Nanti akan kita pelajari makna. Makna ini salah satunya adalah ini, meskipun tidak kita pelajari ya. Seperti misalkan saya makan nasi. Saya makan nasi. Pasifnya nasi dimakan saya. Ya. Saya makan nasi itu subjeknya adalah saya. Kalau nasi dimakan saya, subjeknya adalah nasi. Gitu. Tapi secara semantik, pelakunya saya makan nasi, pelakunya saya. Nasi dimakan saya, pelakunya saya. Jadi mengenali pelakunya siapa, seperti itu. Contohnya, ya nanti semantik akan kita pelajari juga. Dia adalah berkaitan dengan makna. Kemudian pragmatik. Ini kita tidak pelajari, seperti saya sampaikan tadi. Salah satu contoh populernya adalah ini apa? Kalau di bahasa Inggris itu adalah ini salah satu yang tadi contoh saya pragmatik itu adalah tadi ya ada percakapan, cucilah piring-piring itu, terus jawabnya saya baru datang dari Jakarta. Ya. Nah kemudian kalau di bahasa Inggris salah satu contoh populernya itu adalah ini apa? Mungkin di bahasa Indonesia juga sebenarnya ya ini ada pass the salt. Ini apa? Maksudnya apa? Ini adalah apa? Sebenarnya permohonan atau perintah untuk ambilkan ini di meja makan, misalkan ambilkan garam misalkan gitu. Jadi ini perlu tahu konteksnya. Pragmatik itu perlu tahu konteksnya. Konteksnya tadi itu artinya karena disuruh nyuci padahal dia baru datang dari Jakarta, sehingga dia sebenarnya lelah gitu ya. Jadi sebenarnya eksplisitnya adalah kalau discourse itu adalah kalimat-kalimatnya bisa lebih dari satu. Misalkan contoh sederhananya, discourse itu mengandung apa disebut dengan reference resolution ya. Jadi seperti misalkan gini, misalkan katakanlah Budi tinggal di Bandung, dia kuliah di TELU. Nah dia itu harus tahu dia itu siapa, dia itu adalah merefer ke Budi itu. Ini contoh yang sederhananya. Ya, contoh yang sederhananya seperti itu discourse ya. Jadi dia harus tahu konteksnya juga, artinya karena ada beberapa kalimat sehingga dia harus merefer. Ini salah satunya disebut dengan coreference resolution. Kemudian bidang-bidang yang terkait dengan natural language processing. Ada speech technology seperti tadi disampaikan bahwa sebenarnya bahasa manusia itu juga termasuk speech, tapi ya ada yang karena ada yang mendalami speech sehingga ada bidang speech technology. Tapi sebenarnya ya dapat dikatakan natural language processing itu adalah termasuk speech. Tapi dalam banyak tempat termasuk di kita, mata kuliah kita ini tidak membahas speech. Pernah kita bahas di tahun lalu, tapi secara sangat sekilas juga.
Meskipun sebenarnya speech itu kemudian waktu mau diproses biasanya di convert dulu ke teks untuk diprosesnya dalam bentuk teks. Kemudian information retrieval, di mana information retrieval ini yang di retrieve ini adalah informasinya berupa teks atau text retrieval. Text retrieval itu adalah search engine. Ya, search engine. Search engine itu kan query-nya bahasa manusia, meskipun query bahasa manusia yang pendek. Kemudian yang di retrieve itu adalah website-website yang kebanyakan kontennya adalah bahasa manusia ya. Meskipun information retrieval bisa juga image retrieval, kemudian ada yang lain-lain retrieval. Tapi ini maksudnya terkait ya, sangat terkait. Kemudian kalau kita lihat buku teks untuk NLP dan buku teks untuk information retrieval ya di dalamnya juga banyak overlap-nya. Ada banyak overlap-nya. Kemudian text mining, kemudian text mining itu yang bagian dari data mining. Apa yang dimaksud dengan teks di sini? Teks di sini adalah utamanya bahasa manusia. Kalau bahasa manusia di sini diistilahkan bahasa alami, kalau di sini adalah teks. Ini adalah bahasa alami juga intinya, meskipun seperti tadi ada bisa bahasa pemrograman atau mungkin formula-formula matematika gitu yang ada matematikanya gitu, tapi ini utamanya adalah bahasa manusia ya, bahasa manusia. Text mining jadi intinya adalah sangat dekat, meskipun biasanya text mining itu tidak membahas yang cukup low level di linguistiknya. Low level itu seperti misalkan tidak membahas morfologi, tidak membahas sintaks, tidak membahas ada itu, tapi udah langsung biasanya ke miningnya gitu. Jadi, tapi sangat dekat. Kemudian computational linguistics. Computational linguistics itu adalah linguistik. Seperti halnya misalkan ada chemistry, computational chemistry. Ada computational biologi. Tapi ini adalah bagaimana linguistik ini menggunakan komputasi. Iya, komputasi. Jadi kalau NLP lebih ke computer science yang metode-metodenya, di sini lebih ke linguistik ya. Tetapi kenyataannya ya sama saja ya, dalam arti seperti tadi saya sampaikan ada di Indonesia yang disebut dengan Indonesian Association Computational Linguistics ya. Artinya ya sebenarnya asal usulnya sebenarnya berbeda kalau kita lihat, tapi ya jadinya sebenarnya sama saja. Konferensi yang berkaitan dengan computational linguistics ya dengan yaitu NLP juga. Kemudian recommender system ya, recommender system itu mungkin tidak harus bahasa manusia, tapi ada juga recommender system yang di situ ininya adalah yang kita memproses bahasa manusia, sehingga processingnya di sini adalah recommending-nya, itu merekomendasi di sini ya. Processing ini kan umum, memproses, ini merekomendasi. Yang tentunya merekomendasi yang bahasa manusia. Kemudian analisis media sosial. Media sosial itu kan utamanya juga bahasa manusia, tapi bahasa manusia yang media sosial yang mempunyai karakteristik yang khusus, seperti mungkin yang singkat, bahasanya informal dan lain-lain ya. Nah, tapi analisis tadi seperti juga analisis NLP ini juga sebenarnya sangat dekat ya, tapi ini spesifik untuk sosial media. Kemudian teori bahasa dan otomata, ya ini ada bahasa. Nah, bahasa di sini biasanya adalah bahasa yang lebih sederhana, yaitu khususnya kita misalkan contoh yang paling populer adalah bahasa komputer ya, dimana kalau kita membuat grammarnya itu grammar bahasa C, grammar bahasa Java, grammar bahasa Python itu bisa mudah. Tapi kalau ini membuat grammar kemudian bahasa manusia, dibuat grammarnya dalam bentuk diformalkan, itu sulit ya, karena kalau di bahasa manusia kan ini satu kalimat itu bisa diparafrase, kemudian bisa diparafrase ya, kemudian bisa kemudian menggunakan bahasa campuran dengan
multibahasa juga, misalkan singkatan-singkatan yang tidak umum dan lain-lain, dan sangat kemungkinannya sangat banyak. Tapi artinya di sini kita gunakan juga nanti di mata kuliah ini sebagian nanti ada yang merujuk ke sini menggunakan ini. Kemudian computer science secara umum di sini seperti misalkan ada searching dan lain-lain di sini, karena salah satu prinsipnya sebenarnya di NLP itu juga adalah mencari, ya, searching. Jadi kalau misalkan contoh sederhana, misalkan kalau saya bahasa Inggrisnya apa? Search I. Tapi saya makan, itu lebih kompleks lagi seperti itu. Jadi dan di prosesnya itu ada search. Kemudian machine learning, pembelajaran mesin. Ya, seperti juga tadi dikatakan bahwa dalam metodenya pendekatan yang semakin populer ini adalah prosesnya learning. Learning itu alternatif atau lawannya katakanlah gitu, itu adalah rule, artinya inputnya ini adalah data. Kalau yang lawannya atau alternatifnya inputnya adalah rule. Rule itu apa? Di NLP grammar misalkan. Jadi ada banyak grammar-grammarnya. Kalau misalkan ini kalimat ini secara sintaks bahasa Indonesia seperti ini, maka kemudian misalkan diterjemahkan menjadi gini, seperti ini. Kalau subjeknya mengandung ini, jadi ada grammarnya, macam-macam grammar yang itu grammar itu adalah aturan bahasa. Ya, jadi ya seperti udah kita pelajari, ini saya kira di machine learning, kalau ini belajar tidak dari aturan prosesnya, inputnya atau yang digunakannya, tapi belajar dari data. Ya. Dan itu machine learning, dan kita pelajari di semester ini juga, atau di mata kuliah ini juga kita nanti mencoba mendiskusikan mulai dari yang cukup dasar. Nah, mengapa NLP itu sulit? Ini ada beberapa diantaranya. Untuk aplikasi yang ini kan perlu semantik, ya. Semantik, kita perlu tahu semantiknya. Padahal kita bisa parafrase dan lain-lain. Perlu tahu semantiknya. Contoh sederhananya juga misalnya gini. Misalkan real dengan nyata, itu kan sebenarnya ini kan, real dengan nyata itu sinonim. Tahu sinonim dari mana? Atau real yang penulisannya berbeda, ya itu bagaimana? Atau misalkan ya, jadi apakah itu sinonim atau itu dekat, ya, bahwa misalkan kata semantik itu dekat dengan pragmatik daripada semantik itu dengan misalkan low gitu. Apakah karena misalkan huruf-hurufnya sama, ininya edit distance-nya atau apa, tidak gitu kan, tapi semantiknya. Dan kemudian pragmatik yang tadi, kita harus tahu konteksnya, artinya nanti akan kita lihat salah satunya di dialog system, ya, atau chatbot. Kemudian discourse yang ya itu juga berkaitan juga dengan pragmatik dan discourse ini. Kemudian ada ambigu, ya, ambigu itu seperti contoh sederhananya, kalau bahasa Indonesia ada sama-sama TAHU, itu bahasanya tahu, kalau di lisannya ya sama tahu itu berbeda, tapi teksnya TAHU yang bisa mempunyai makna pengertian yang berbeda. Nah, kemudian contoh yang sederhana yang lain lagi adalah new student info. New student info itu maksudnya apa? Ini ada yang tahu nggak? Maksudnya apa new student info? Silakan, bisa ditulis ini sebelum kita apa maksudnya new student info? Apakah informasi tentang mahasiswa student yang siswa yang baru, atau informasi mahasiswa yang baru? Yang barunya itu informasi atau siswanya? Gimana? Silakan.
sebelum kita sebentar lagi udah mau selesai. Belum, gimana, ada nggak? New student info itu maksudnya apa? Ini mungkin sering kalian lihat ya, new student info ya. Ini new student info. Apa ini maksudnya? New student info. Nah, ini mungkin artinya bisa dua ya. Tadi maksudnya adalah kalau diklik lagi adalah informasi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, ini tentunya new student info. Ada sebenarnya bisa yang baru itu studentnya, bisa yang baru itu infonya. Oke. Ini artinya ambigu di banyak levelnya, di contoh-contoh yang lain. Kemudian bisa keragaman karakteristik bahasa. Ya maaf sebentar ya. Ini kemudian keragaman, ada morfologisnya beragam. Contohnya yang sederhananya, bahasa Inggris ada senses. Kemudian bahasa Indonesia nggak ada verb untuk verbnya. Ini contoh yang sederhana. Contoh yang lain masih banyak lagi. Contoh yang lain yang misalkan gini. Misalkan anak sebagai objek dan anak sebagai subjek. Anak itu sedang belajar atau dia membawa anak. Nah, kalau bahasa Indonesia sama, bahasa Inggris mungkin juga banyak samanya, tapi bahasa yang lain beda lagi. Kalau subjek sama objek itu bukan sama-sama anak, tapi misalkan apalah gitu, istilahnya itu beda. Itu contoh yang ini ya, contoh yang cukup jelas, dan itu banyak bahasa yang artinya morfologisnya itu istilahnya kaya gitu ya. Jadi keragaman karakteristik bahwa itu morfologi, sintaks, subjek, objek, predikat, atau bisa yang lain adalah subjek. Kalau kita subjek, predikat, objek, kemudian yang lain predikat, subjek, objek, dan lain-lain banyak. Kemudian hurufnya. Kemudian ada juga sekarang bahasa ini campur-campur bahasa Indonesia dengan mungkin sebagian ada istilah bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris yang udah ini ngeprint, misalkan kopas, copy paste, atau dan lain-lain campur-campur, seperti di sini campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian juga karena datanya yang sedikit, ya, datanya sedikit, sehingga mau belajar, kalau menggunakan belajar itu belajarnya sedikit. Bagaimana belajarnya sedikit? Ya, itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian yang terakhir ini contoh-contoh task NLP yang seperti kita pelajari di mata kuliah insya Allah adalah klasifikasi teks. Saya kira udah paham, mesin penerjemah saya kira udah paham, sistem tanya jawab saya kira udah paham, dan ini berbeda dengan query search engine. Kalau search engine query keluarnya adalah dokumen-dokumen, tidak langsung jawab ya. Tapi kalau sistem tanya jawab langsung jawabannya itu apa, siapa, ibu kota, atau misalkan di mana tempat, langsung jawabannya itu adalah yang di mananya itu, tidak ngeluarin dokumen-dokumen yang isinya adalah jawabannya di dalam situ. Kemudian sistem dialog, lebih chatbot. Ini insya Allah akan kita pelajari. Kemudian ada informasi, ekstraksi informasi. Ya. Jadi seperti ekstraksi informasi, itu contohnya adalah, yaitu adalah di sini ekstraksi informasi itu adalah inputnya adalah bahasa yang mungkin tidak terstruktur seperti email, outputnya itu terstruktur seperti misalkan kalender. Jadi misalkan kita otomatis mengisi kalender dari email yang tadinya tidak terstruktur. Ya. Jadi misalkan mengirim undangan rapat dalam bentuk email yang mungkin tidak terstruktur. Jadi mungkin bisa masuk langsung ke kalender, termasuk ada agendanya apa, siapa yang diundang, tempatnya di mana, seperti itu. Kemudian pengenalan suara. Ya, saya kira kita dapat pelajari bagaimana suara diubah menjadi teks ya. Kemudian yang sebenarnya tasnya levelnya rendah, dalam arti level rendah itu sebenarnya tidak, salah satunya tidak langsung digunakan oleh end user, oleh manusia, tapi digunakan oleh
NLP atau aplikasi yang lain, tapi mungkin kadang-kadang juga digunakan oleh manusia. Seperti misalkan apa yang disebut dengan pemodelan bahasa, ya bagaimana supaya bahasanya itu bagus, seperti misalkan contohnya ini apa, hujan yang lebat, misalkan lebat itu hujan, atau mungkin bukan contohnya itu, contoh yang lain misalkan contoh yang lain itu seperti misalkan gini, yang antara yang sering dan jarang dipakai istilahnya, sering dan jarang dipakai. Seperti misalkan kalau yang sering dipakai itu misalkan adalah ini apa ya, misalkan apa yang ada istilah yang sering dipakai sama yang jarang, itu maksudnya yang mungkin zaman istilah dulu sebenarnya, atau mungkin contoh yang lain lagi, yang misalkan adalah misalnya ini misalkan menerjemahkan, misalkan antara bapak dengan ayah itu sinonim nggak? Bapak dengan ayah kan bisa sinonim ya, bapak dengan ayah. Tapi kalau misalkan saya bertemu dengan bapak gubernur, saya bertemu dengan ayah gubernur, nah itu kan jadi berbeda atau bahkan salah. Contoh yang lain misalkan air dengan O2 itu kan sinonim. Saya sedang minum air putih, saya minum O2 putih, orang yang juga paham, tapi oh ini bukan native speaker yang dia lagi belajar, misalkan gitu. Ini pemodelan bahasa itu supaya bahasanya itu fluent, supaya bahasanya yang keluar itu adalah bahasa yang memang benar secara sintaks dan secara kepantasan yang wajar gitu ya. Kemudian post tagging itu jenis kata kerja, kata benda dan lain-lain. Syntax parsing ini bagaimana nanti membuat pohon, misalkan contohnya adalah membuat ini misalkan membuat frase ya, frase. Jadi satu frase seperti misalkan tadi new student info. New student itu bisa frase, atau student info itu bisa frase, seperti itu. Memisah-misah frase salah satunya gitu. Kemudian logical representation, bagaimana bahasa manusia direpresentasikan menjadi logical representation. Logical representation itu salah satunya contohnya misalkan adalah misalkan itu adalah perintah, itu ada pertanyaan gitu, itu udah langsung dieksplisitkan. Kemudian word embedding, ya ini yang akan kita pelajari. Word embedding itu adalah artinya bagaimana kata itu tidak direpresentasikan menjadi misalkan level L E V E L, kan kata-kata L rangkaian huruf L E V E L. Kalau rendah R E N D A H. Tapi tidak direpresentasikan seperti itu, tapi direpresentasikan sehingga akan ketahuan secara semantik bahwa level dengan tingkat, meskipun yang itu L E V E L, dengan tingkat T I N G K A T itu dekat. Ya, representasinya bagaimana menggunakan vektor. Vektor yang secara semantik bisa dekat. Bagaimana caranya? Itu istilahnya adalah word embedding yang kita akan pelajari. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, komentar, silakan. Boleh dibuka mic-nya atau ditulis di chat. Ya, mungkin bisa menyusul pertanyaannya. Gimana? Belum ada. Kalau ada mungkin matikan dulu.